Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila akan membahas tentang integrasi bangsa. Ada pula kelompok kami, yaitu Muhammad Zaki Sanjaya, Lintang Amir Faik, Muhammad Ridho Alfarid, Hansa Kamila, Fatma Syefa Kanaya, Adira Fasya Nabila Paneh, Salsabila Jihan Aprilia, Nasya Maharani, Fitria Ningsih, dan Vicky Astinoviani. Yang pertama ada pengertian. Pengertian akan dibahas oleh Adira Fasya Nabila Paneh. Kepada Adira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, baik aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Integrasi bangsa dapat diartikan juga sebagai penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Selanjutnya, bagaimana konsep integrasi bangsa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho Alfarid. Kepada Ridho dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep integrasi bangsa. Konsep integrasi bangsa yaitu koalisi negara-negara yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan komposisi dari kesatuan proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam. Selanjutnya terdapat faktor pendorong dan penghambat yang akan dijelaskan oleh Fatma Syefa Kanaya. Kepada Fatma dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan faktor pendorong yang mempengaruhi integrasi bangsa. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, salah satunya akibat dari penderitaan penjajahan. Yang kedua, adanya tekad dan kemauan untuk bersatu. Ketiga, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Dan yang terakhir, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Selanjutnya, saya akan membayang juga mengenai faktor penghambat yang mempengaruhi integrasi bangsa. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan. Selanjutnya, bagaimana penerapan strategi integrasi bangsa di Indonesia? Ini akan dijelaskan oleh Salsabila Jihan. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana penerapan strategi integrasi bangsa di Indonesia? Penerapan strategi integrasi bangsa di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah menyatukan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain melebur di dalamnya. Dalam asimilasi ini, perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dengan menjadikan budaya-budaya daerah yang berbeda tetap ada, namun saling melebur, sehingga elemen atau unsur budaya lain tidak dianggap sebagai suatu unsur yang asing. Dan apa itu akulturasi? Akulturasi adalah menyatukan budaya yang berbeda di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Artinya, dalam akulturasi ini, budaya-budaya daerah yang disatukan tidak dihilangkan, namun tetap dilestarikan sebagai bagian kekayaan bangsa. Namun, pelestarian ini diikuti dengan penyatuan budaya yang membentuk suatu budaya nasional. Selanjutnya, bagaimana proses integrasi bangsa di Indonesia? Ini akan dijelaskan oleh Hansa Kamila. Kepada Hansa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses integrasi bangsa di Indonesia. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih, yakni semangat kebangsaan, yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Nasya Maharani. Kepada Nasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Memasuki pada abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat, dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi, seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, kemudian Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya, mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitrianingsih. Kepada Fitrianingsih dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Sanjaya. Kepada Zaki dipersilahkan. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap satu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Contoh-contoh integrasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh Lintang Amir. Kepada Lintang Amir dipersilahkan. Baik, saya akan menyebutkan contoh integrasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, saling berbagi. Dan yang kelima, upacara bendera. Oke. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi bangsa didefinisikan sebagai kesatuan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan nasional suatu bangsa, baik fisik maupun sosial. Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam suatu wilayah dapat menjadi faktor pendukung sekaligus dapat menjadi faktor penghambat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Proses integrasi bangsa di Indonesia yang sangat panjang sehingga kita sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya kita menjaga persatuan dan kesatuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang terkecil seperti gotong royong, menghormati perbedaan, dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi kami, jika ada kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.